Sobat Mindo, kembali lagi bersama kami Kampus Indonesia yang selalu menghadirkan video informatif buat kamu. Dan gak ketinggalan sama video seru dan terbaru dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Hai, halo Sobat Mindo. Sobat Mindo pasti udah gak asing lagi sama yang dinamakan CV atau kurikulum vitae. Apalagi buat Sobat Mindo yang saat ini menjadi mahasiswa atau fresh graduate. Yap, benar banget, CV merupakan alat tempur utama ketika teman-teman ingin menjalankan magang, internship, ataupun melamar pekerjaan. Sebab CV ini menjadi penentu apakah Sobat Mindo ini akan maju ke tahap selanjutnya atau tidak. Untuk itu membuat CV yang profesional itu sangatlah penting, agar pengalaman-pengalaman yang sudah Sobat Mindo dapatkan ini tidak terbuang sia-sia. Maka dari itu kali ini Mindo bakalan ngasih tips and trick kepada Sobat Mindo semuanya, bagaimana cara membuat CV yang bakalan dilirik oleh recruiter. So, check it out! Yang pertama, buat CV-mu singkat, padat, dan juga jelas. Nah, kalau misalkan kita baca nih Sobat Mindo di The Guardian, CV yang baik itu adalah CV yang singkat, padat, dan juga jelas, dan berisi informasi-informasi yang tidak membingungkan para recruiter. Jadi, usahakan Sobat Mindo ketika membuat CV itu tidak bertele-tele, tapi langsung pada intinya saja. Nah, terus kayak gimana sih cara-caranya? Nah, Sobat Mindo bisa memasukkan data-data pribadi Sobat Mindo seperti nama dan lain sebagainya berisi identitas. Kemudian juga Sobat Mindo bisa masukkan pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika Sobat Mindo ingin mendeskripsikan diri, Sobat Mindo bisa tonjolkan pada kelebihan dan juga pencapaian yang sudah Sobat Mindo raih. Nah, usahakan juga untuk membuat CV ini tidak lebih dari 2 halaman ya. Yang kedua, cantumkan pengalaman yang relevan. Nah, untuk mencantumkan pengalaman yang relevan, Sobat Mindo bisa dengan cara memilih dan juga memilah pengalaman-pengalaman mana nih yang kiranya memiliki relevansi dengan posisi yang Sobat Mindo incar ataupun Sobat Mindo harapkan. Sebagai contoh, Sobat Mindo ingin melamar di posisi graphic designer. Kemudian Sobat Mindo ingat pada saat itu saya pernah memiliki pengalaman menjadi graphic designer di perusahaan A, atau pernah menjadi pembuat logo di perusahaan B. Nah, Sobat Mindo bisa memasukkan pengalaman tersebut ke dalam CV untuk bisa mendapatkan intention ataupun nilai plus dari recruiter. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang fresh graduate yang belum punya pengalaman? Nah, Sobat Mindo bisa mengandalkan dari soft skill dan juga hard skill yang dipelajari selama perkuliahan ataupun yang dimiliki selama perkuliahan. Dan juga Sobat Mindo bisa memasukkan pengalaman internship atau magang selama berkuliah ataupun selama pencarian kerja ini. Next, yang ketiga, gunakan keyword yang relevan. Selain pengalaman yang relevan, untuk membuat CV yang menarik, Sobat Mindo juga bisa menyertakan keyword-keyword yang relevan. Sebagai contoh, Sobat Mindo ingin melamar di posisi SEO Management. Nah, Sobat Mindo bisa memasukkan keyword seperti SEM, content writer, copywriter, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh untuk apa sih Sobat Mindo? Nah, skill yang Sobat Mindo maksudkan tersebut itu dapat membantu melihat nih kepada recruiter bahwa Sobat Mindo ini itu berkualitas. Dan dengan penggunaan keyword-keyword tersebut juga, ini dapat membantu mempermudah Sobat Mindo ini ditemukan di platform-platform pencari kerja oleh para recruiter seperti di LinkedIn ataupun di platform lainnya. Next, yang keempat, gunakan kata-kata yang memiliki power. Nah, kerap kali hal ini tuh disepelekan oleh sebagian orang, padahal pemilihan kata-kata dalam CV itu sangatlah penting diperlukan untuk sebagai pertimbangan dari para recruiter. Nah, Sobat Mindo ini bisa menggunakan kata-kata yang memiliki power ataupun kekuatan. Contohnya kayak gimana? Misalkan Sobat Mindo ingin mendeskripsikan diri Sobat Mindo itu sebagai pekerja keras. Nah, daripada Sobat Mindo mendeskripsikan diri sebagai pekerja keras, lebih baik Sobat Mindo mendeskripsikan diri sebagai orang yang kreatif. Karena kata pekerja keras ini sudah familiar sekali ataupun sudah sering kali dipakai oleh setiap orang, sehingga kerap kali membuat recruiter ini menjadi bosan. Ketika Sobat Mindo memasukkan atau mendeskripsikan diri Sobat Mindo sebagai orang yang kreatif, maka pikiran para recruiter ini akan menganggap bahwa oh, orang ini adalah orang yang kreatif dan kedepannya akan bisa memajukan perusahaan lebih baik lagi. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk kerja keras, bukan? Next, selanjutnya yang kelima, cek penggunaan tata bahasa dan juga font pada CV-mu. Nah, sebetulnya tidak ada aturan khusus nih Sobat Mindo dalam menulis CV apakah menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Namun yang perlu diperhatikan adalah Sobat Mindo perlu memastikan bebas dari typo dan juga kesalahan grammar. Nah, untuk meminimalisir semua itu, Sobat Mindo bisa mengeceknya perlahan-lahan ataupun menggunakan tools Grammarly. Nah, selanjutnya untuk font sendiri, kebanyakan orang mengabaikan permasalahan font. Padahal font ini menjadi titik penting ketika
jika kita menulis sebuah CV. Nah, biasanya dalam menulis CV, font yang sering digunakan itu adalah Calibri, kemudian juga Times New Roman dan juga Arial dengan ukuran fontnya itu berkisar antara 10 sampai 12 itu teman-teman. Nah, kemudian kenapa sih font itu menjadi penting? Karena agar recruiter ini tidak bingung ketika membaca CV Sobat Pindo semuanya. Next, selanjutnya yang terakhir adalah cantumkan kontak yang bisa dihubungi ataupun yang masih aktif. Nah, hal yang paling sering dilupakan ataupun terlewatkan oleh para pembuat CV adalah mencantumkan nomor telepon yang udah tidak aktif ataupun yang kebetulan jarang digunakan gitu. Padahal posisi nomor handphone sendiri itu sangat urgent, di mana nanti para recruiter akan menghubungi kandidat terpilih melalui kontak yang tercantum di dalam CV. So, pastikan Sobat Pindo semuanya memasukkan nomor handphone yang di dalam CV itu yang masih aktif ya, baik nomor handphone ataupun email. Dan juga untuk email sendiri, jangan menggunakan username email yang aneh-aneh gitu. Misalkan iloveyousomuch@gmail.com gitu kan. Itu kan aneh ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan dibales gimana, coba jadi iloveyou@gmail.com, kan jadi serem ya. Awalnya niatin ngelamar pekerjaan malah jadi ngelamar perasaan. Ya, bercanda. Oke, nah itu dia tadi. Jadi teman-teman harus menggunakan email yang profesional ya, dengan menggunakan nama teman-teman sendiri. Dan Sobat Pindo, itu dia tadi tips and trik dari kami tentang membuat CV yang menarik di mata recruiter versi Kampus Indonesia. Tetap semangat yang saat ini sedang melamar pekerjaan ataupun melamar magang, internship dan lain sebagainya. Dan juga sekedar informasi, saat ini banget nih ya, Kampus Indonesia tengah membuka internship ataupun magang untuk batch 6 nih Sobat Pindo. Jadi pastikan Sobat Pindo ikutan dan juga cobain tips and trik yang sudah disebutkan tadi. Nah Sobat Pindo semuanya, akhir kata sampai di sini dulu nih video kita kali ini. Jika Sobat Pindo ingin menikmati video lain yang mengedukasi, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Kampus Indonesia ya, untuk bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. See you guys!